Hai semuanya. Oke, kita lanjutkan ya karena kita sudah bisa menampilkan data dari studentnya atau ya data dari siswa yang ada di database atau di tabel ya yang sudah kita buat di sini di siswa app ini kemudian di tabel students ini ya. Jadi kita sudah bisa bikin ini. Berikutnya kita akan bikin fungsi untuk menambahkan data dari student atau data dari siswa ini ya. Nah, jadi pertama tentu kita butuh tampilan untuk menampilkan formnya ya. Jadi form yang untuk digunakan menambahkan datanya itu apa? Untuk menambah inputannya ya. Nah, kita buat dulu di Visual Studio Code ya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah routing baru. Kita masuk ke web.php routes ini ya. Kita copy aja ini. Nah, ini kita akan gunakan metode create ya. Kemudian di sini student/create seperti ini. Jadi URL-nya student/create untuk membuat student baru gitu nantinya ya. Karena di sini metodenya adalah create. Nah, di student controller ini kita juga buat create ya. Nah, di sini metodenya kita kasih nama create return view students.create seperti ini. Oke, cukup seperti ini untuk bikinnya. Nah, kemudian untuk filenya tentu harus kita buat ya supaya nggak error untuk create-nya. Nah, itu masuk ke bagian views lagi, students. Nah, karena kita sudah punya folder students, kita buat file baru di sini namanya create.blade.php seperti ini. Lalu isinya kita samakan seperti yang ini ya. Jadi kita pakai templates yang kita gunakan. Kemudian kontennya kita sesuaikan. Oke. Kita gunakan extends. Oke, templates default seperti ini. Nah, kemudian di sini sectionnya perlu kita set ya. Section content. Oke, jangan lupa di end section seperti ini. Lalu untuk isinya bagaimana? Nah, isinya mungkin kita akan buka di tabler.io aja ya. Oke, kita masuk ke demo. Lalu kita masuk ke form element. Nah, kita punya form seperti ini ya. Oke, kita inspect ya. Kita inspect. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada div mb dan seterusnya ini. Kita copy elemennya. Oke, kita copy elemennya. Cukup ya, klik kanan kita copy elemen, kemudian kita masuk text editor lagi. Oke, lalu di sini kita paste seperti ini. Sekarang kita coba untuk akses students create. Oke, nah kita sudah ketemu ya. Wih, udah ketemu, tapi ini kok tampilannya jelek. Nah, di sini yang perlu kita benerin adalah di bagian style ya, style yang kita sudah buat di layoutnya, di templates ya, folder templates, partials, head ini atau style, tergantung penambahannya. Nah, ini kita blok seperti ini, Ctrl D, kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan tag asset supaya dia nanti akan panggilnya itu selalu full path gitu ya. Jadi nanti linknya kemanapun dia akan full path dipanggilnya. Jadi nggak akan ada error karena not found. Untuk stylingnya kita refresh dan kita sudah punya seperti ini ya, atau sudah punya tampilan seperti ini. Oke, kita punya inputan di sini. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke, kita perlu sebuah card ya. Kita balik lagi ke create.blade.php. Di sini saya akan cut dulu. Dan di sini saya buat sebuah card, kemudian card body, Nah, kita paste di sini. Oke, kita sudah punya tampilan ini. Nah, untuk labelnya mungkin di sini kita buat nama, kemudian tipenya teks. Jangan lupa ditambahkan name ya. Name ini yang berguna untuk nanti dia sebagai value ke requestnya atau ke formnya nanti ya. Nah, name-nya untuk nama itu nama
name ya. Karena nanti ini ya kita samain aja seperti ini. Karena di database itu untuk nama itu fieldnya adalah name. Jadi biar nggak bingung kita samakan aja seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa copy ya dari MB3 dan seterusnya ini. Cuman sebelumnya kita perlu sebuah form ya, supaya nanti bisa disubmit. Oke, actionnya kita kosongin dulu. Oke, kemudian kita simpan seperti ini. Kita copy lagi. Setelah nama ada alamat. Nah, alamat di database itu address. Walaupun ini sebenarnya untuk name-nya itu bebas, mau kasih apapun ya. Itu boleh aja. Oke, kita copy. Dan di sini ada MB3, kemudian di sini ada alamat, lalu di sini ada nomor telepon misalnya. Oke, kemudian di sini phone number. Oke, semoga betul ya. Phone number dan kelas. Oke, terakhir kelas ya. Jadi kita copy sekali lagi. Kita kasih nama di sini kelas dan untuk name-nya di inputannya kelas seperti ini. Di sini mungkin untuk placeholder-nya tulis nomor telepon. Oke, lalu di sini tulis kelas. Tulis alamat lengkapmu misal seperti itu ya. Jadi placeholder-nya aja. Tulis namamu. Kita simpan, kita refresh di sini. Nah, di sini tulis namamu, tulis alamat lengkapmu, nomor telepon dan tulis kelas. Oke, kalau kita menambahkan ke form itu biasanya ada tombol submit ya. Nah, tombol submitnya kita buat di sini. Oke, kita buat dengan div-nya MB3 seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini, input, submit, kelasnya itu button, btn primary ya. Nah, value-nya simpan misal seperti ini. Kita coba refresh dan kita punya ini ya untuk simpan formnya. Oke, lalu untuk kita klik di sini, oke, nggak muncul apa-apa ya dan nggak error. Dan untuk form itu biasanya untuk metodenya adalah post ya. Di sini kita tambahkan metode sama dengan post seperti ini. Kita coba refresh. Ini tadi karena get query stringnya atau parameternya masuk ke sini ya. Nah, harusnya create. Oke, the post method is not supported for this route ya. Jadi karena dia ke halaman ini, ke /create ini, tapi metodenya itu nggak ada, jadi ya dia akan error. Nah, harusnya kita daftarkan sebuah route baru di sini. Kita copy ya, kita copy ini. Nah, di sini mungkin akan kita gunakan store ya. Fungsinya nanti store kita tulis. Nah, di sini kita nggak pakai store ya, tapi bisa pakai create atau student / gini aja. Dan jangan lupa di sini, kalau tadi kan get itu untuk menampilkan ya. Nah, sekarang itu pakai post karena ini untuk fungsinya mengirim ya, posting. Jadi kita kirim ke database misalnya nanti. Nah, kalau seperti ini akan error ya. Dan ini perlu kita ubah. Jadi kalau tadi itu /nya mana tadi ya, actionnya itu kan ke tempat yang sama. Sekarang kita ubah ke /students dengan metode post ini. Nah, kita refresh. Oke, kita back aja dulu. Kita refresh di sini. Lalu kita simpan. Oke, page expired. Nah, ini error yang ditimbulkan oleh Laravel karena CSRF ya. Jadi kita perlu tambahkan sintaks atau ya ini adalah bawaan dari Laravel untuk mencegah serangan CSRF seperti itu ya. Kita coba balik lagi. Kita coba refresh. Oke, kita simpan. Oke. Error lagi.
student controller store does not exist. Jadi kelihatan ya, oh ternyata di student controller itu metode store ini belum ada. Jadi yang perlu kita lakukan masuk ke student controller, lalu di sini kita buat metodenya. Oke, kita buat store, kemudian di sini kita isi request karena nanti kita butuh untuk mengambil requestnya. Nah, di sini mungkin kita akan DD sudah oke. Jadi DD itu kayak ngetes aja ya, fungsinya buat ngetahuin aja kalau ini testing gitu dan sudah berhasil. Kita refresh dan kita simpan. Sudah oke gitu ya. Jadi ini muncul, sudah oke. Kita back lagi. Oke, mungkin ini dulu untuk tampilannya untuk bikin fungsi simpan ke database ya. Jadi kita akan lanjutkan untuk bikin fungsi untuk menyimpan ke database-nya. Jadi caranya seperti ini. Di sini kita panggil yang namanya student. Oke. Jadi kita akan buat sebuah objek baru student seperti ini. Sama dengan new student. Jadi ini buat sebuah objek ya. Jadi ini memanggil model atau menurunkan model student. Lalu bagaimana cara untuk menyimpannya ke database? Kita buat seperti ini, student name sama dengan request name. Oke, ini saya jelaskan dulu. Sebelah kiri ini adalah untuk nama kolom yang ada di database ini. Jadi kalau di sini kita lihat struktur ada name, address, phone number, class, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya kalau yang sebelah kanan itu dari request, yang mana request itu berasal dari tampilan create ini. Nah, di tampilan create ini tadi kita menuliskan beberapa name ya, ada name, address, phone number, dan class. Nah, di sini kenapa sih kita bikin sama? Ya biar mudah aja, karena kalau di sini mau ngisi nama atau name, ya di sini juga name gitu. Jadi biar imbang gitu ya. Walaupun sebenarnya di inputan pun kita bisa tulis nama atau nama lengkap seperti itu bebas ya. Jadi ini hanya penamaan aja. Kalau saya lebih suka untuk penamaannya sama karena ya biar mudah aja ya. Phone number, kemudian terakhir ada kelas. Oke, nah kalau sudah kita gunakan student save seperti ini. Oke, pertama kita coba lihat dulu data yang kita punya. Oke, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang kita coba refresh di sini. Nama saya baru, alamat baru, nomor teleponnya 08111122 seperti ini ya. Kelasnya mungkin saya tulis baru aja karena ini string ya, kita bisa ngarang. Kita simpan. Oke, putih ya tampilannya. Oke, tampilannya putih. Cuman ini nggak ada error dan kita coba refresh di database. Dan di sini data yang kita buat tadi itu sudah muncul ya. Nah, bagaimana supaya nggak putih seperti ini? Nah, itu kita bisa lakukan di bawahnya return redirect back ya. Kita gunakan back terlebih dulu. Jadi kalau kita sudah bikin seperti ini, maka dia akan di redirect balik ke halaman sebelumnya. Oke, kita coba lagi student/create. Oke, kemudian di sini kita bisa buat ya baru lagi, alamatnya baru lagi, teleponnya 091222 dan seterusnya. Kelasnya baru lagi. Oke, kita simpan dan kita dibalikin ulang ke halaman ini ya. Dan tapi gini, untuk inputannya sudah kosong. Kita coba refresh di sini dan datanya sudah masuk. Oke, gitu aja. Jadi kita sudah buat tadi tampilannya. Kemudian kita juga ikuti dengan fungsinya ya untuk menambahkan datanya ke dalam database. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya.